Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam acara PNS, yaitu Podcast Ngobrol Santuy. Di mana Podcast Ngobrol Santuy ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari kota Cilegon dan salah satu relawan yang tergabung dari kota Cilegon. Di samping saya ada Kak Widya. Silahkan memperkenalkan diri, Kak Widya. Halo, perkenalkan saya Widya Ningsih. Ya, selamat datang Kak Widya. Ngomong-ngomong, Kak Widya ini tergabung dalam relawan ini, relawan apa? Saya tergabung dalam UKM KSR, yaitu Korps Sukarelawan, itu di bawah naungan PEM Kota Cilegon. Oke, sejauh yang kakak lakukan, yang kakak jalankan, kira-kira bergabung di relawan ini ada hal-hal yang membuat kakak tertarik bisa bergabung ke situ nggak sih, Kak? Kok bisa kakak tergabung ke KSR tersebut? Itu sebenarnya awal masuk KSR ini karena diajak temen sih. Awalnya itu karena saya tuh nggak tahu ya di Unival ini ada UKM apa aja, terus temen tuh ngajak, yuk ikut KSR gitu kan. Tadinya nggak tahu kalau KSR itu dalam sosial gitu, relawan. Dikira KSR itu kayak semacam kayak UKM seni atau semacamnya gitu tuh. Soalnya teman saya juga tidak menjelaskan KSR itu seperti apa tadinya itu kan. Terus begitu saya masuk, oh ini dalam kegiatan sosial gitu. Oke, ini menarik. Berbicara tentang KSR, Kak. Sebenarnya KSR itu apa sih, Kak, sebenarnya? Jadi KSR itu Korps Sukarelawan, yaitu relawan yang berada di perguruan tinggi. Kalau misalkan di jenjang SMA, SMP, itu dibilangnya PMR. Ya. Merah remaja. Nah, ketika sudah perguruan tinggi, itu namanya jadi Korps Sukarela. Tapi masih di bawah naungan PMI. Merah Indonesia, iya. Kira-kira kakak bergabung dalam KSR ini udah berapa lama sih, Kak? Saya bergabung tuh dari awal masuk ya, dari 2021 sampai saat ini. Udah lama juga ya? Lumayan lah ya. Kira-kira pengalaman apa aja sih, Kak, yang kakak dapat setelah mengikuti KSR ini? Alhamdulillah yang paling berkesan banget nih dalam kegiatan KSR ini, tahun lalu saya mengikuti atau diajak jadi panitia IFRC, itu WOS. IFRC itu International Federation Red Cross, itu kayak Bulan Sabit dan Palang Merah gitu. Nah, itu dalam kegiatan WOS. Bisa dijelaskan, Kak? Apa itu, Kak? Tadi itu apa namanya? Yang kakak sebutkan tadi, saya kurang paham tuh. Apa itu maksudnya? WOS itu kayak dimana relawan-relawan dari beberapa negara itu menyuling air kotor untuk dijadikan air bersih gitu. Untuk dikonsumsi. Bisa untuk dikonsumsi. Jadi misalnya di suatu negara itu terdapat bencana dan kekurangan air bersih, nanti relawan yang mengikuti WOS ini, pelatihan WOS, dia itu akan mencari sumber air kotor, ataupun di suatu negara tersebut tidak ada air bersih, mereka yang akan mengusahakan menjadi air bersih tersebut. Oke, terkait masalah pengalaman, Kak. Saya boleh bertanya sedikit agak pribadi, nggak apa-apa kan, Pak? Iya, boleh. Terkait kesibukan kakak di luar KSR nih, sebagai jadi sukarelawan nih kan ya. Kesibukan kakak apa aja sih selain tadi itu? Untuk saat ini kegiatan saya tuh sedang mengikuti program Kemendikbud, yaitu program kampus mengajar. Berarti kakak ini langsung terjun ke sekolah tertentu gitu untuk mengajar. Iya, benar. Terkait masalah mengajar ini menarik, teman-teman. Menurut kakak sendiri nih, ketika kita terjun ke dunia pendidikan nih kan, apalagi kita berhadapan dengan bocil-bocil yang tahu sendiri kan karakter mereka seperti apa. Itu menurut kakak kayak gimana sih, Kak? Awalnya saya belum terbiasa ngajar ya, karena emang jurusan saya itu tidak ada jurusan pendidikan. Belok dikit nggak apa-apa lah, nggak masalah ya kan. Nah, pas begitu terjun, karena emang saya punya adik juga, jadi udah terbiasa sih. Kesibukan kakak tadi udah, dan katanya dalam waktu dekat ini bakal ada event katanya, Kak.
Iya, bener banget. Jadi KSR ini nanti setelah Lebaran kita itu akan mengadakan donor darah, tepatnya di Universitas Al-Arya ini. Oke. Kira-kira Kak, kan KSR ini apakah khusus mahasiswa Al-Arya dong? Apakah dari luar juga bisa ikut masuk atau ikut gabung Kak? Kebetulan acara ini tuh bisa umum, jadi masyarakat sekitar Al-Arya juga bisa, dari kampus-kampus lain juga bisa. Oke, berarti nggak menutup kemungkinan kan dari kampus lain ikut gabung gitu kan? Ya, boleh banget itu. Malah kan kita tuh lagi sosialisasi nih untuk saat ini, kayak dari mahasiswa Universitas Al-Arya dan dari luar juga kita sosialisasikan, jadi masyarakat umum pun bisa mengikuti gitu. Oke Kak, ada sedikit yang nyelip sih di pemikiran saya terkait relawan kan ya. Relawan itu identik dengan kerja tanpa dibayar. Itu bener nggak sih Kak? Sebenarnya bisa jadi ya. Kok bisa jadi sih? Kalau gimana? Ini menarik nih kayaknya. Ya, soalnya kan ada beberapa kegiatan yang emang mendapatkan komersial gitu. Ada beberapa kegiatan yang benar-benar pure kita tuh relawan tidak mengharapkan imbalan apapun gitu. Jadi lebih tepatnya kalau untuk terjun langsung ke sosial gitu, relawan jangan mengharapkan komersial apapun gitu. Nah, ya teman-teman nih denger nih, apabila kalau misalkan kalian ikut gabung atau gabung di relawan ini, jangan mengharap apa itu namanya imbalan. Karena kalau misalkan kita terjun langsung ke relawan atau dunia kayak gitu tuh, membantu orang, jangan mengharapkan imbalan di muka langsung, tapi nanti ada imbalannya. Nanti kelak, udahlah, nggak usah dibahas, pasti kalian tahu lah, biar ada feedbacknya nanti. Jangan mengharapkan feedback langsung gitu kan kayak. Iya benar. Jadi kalau mau tahu gimana jadi relawan ya langsung aja ikut. Oke, terkait masalah gabung nih Kak, ini menarik nih. Kalau misalkan dari kampus lain atau dari kampus kita sini mau ikut gabung itu caranya kayak gimana Kak? Kalau untuk KSR Unival sendiri ya, bisa aja kalian kepoin nih KSR PMI Unival. Di situ ada info terkait rekrutmen dan juga donor darah nanti, itu bisa dicek-cek. Kalau misalkan itu ada yang bisa dihubungi dari anggota-anggota saya juga, nomornya nanti akan tercantum di Instagram tersebut. Oke, nanti kita cantumkan nomor Kak Widya, bisa ya Kak, nanti kita cantumkan di deskripsi. Oke teman-teman. Oke, terus masalah sebentar lagi kan ada kita mendekati bulan Ramadan Kak. Kira-kira agenda KSR untuk bulan Ramadan ada nggak kira-kira Kak? Ada, itu ada banget. Boleh di-spill dong Kak, apa tuh? Paling ini sih kita tuh punya agenda baksos ya, nggak jauh-jauh berbagi takjil gitu. Terus juga karena kita tuh di bawah naungan PMI itu, kita diajak untuk menjaga PAM, posko arus mudik Lebaran, H-7 dan seminggu setelah Lebaran. Nah itu sebelumnya kita mengikuti pelatihan dulu, mengikuti pelatihan di PMI bersama relawan KSR, PMI-nya juga gitu. Jadi latihan gabungan. Terkait apa pelatihan itu, durasi waktunya kira-kira berapa lama itu Kak untuk ikut apa tadi tuh KSR? Itu tergantung dari pematerinya juga sama pelatihnya. Itu kemarin-kemarin saya dapat info sih kayak bisa jadi dari siang habis dohor itu sampai sore, nanti dilanjut buka bersama. Nggak akan lama-lama juga. Terkait masalah gabung tadi Kak, apakah ada syarat ketentuan tertentu nggak sih buat masuk ke KSR ini? Kalau untuk masuk KSR sih nggak ada sih ya. Dia punya pengalaman di bidang PMR ataupun enggak itu boleh masuk, soalnya kita sama-sama belajar di sini gitu tuh. Awalnya saya juga nggak ikut PMR awalnya, terus mengikuti ini jadi kayak banyak pengalamannya juga. Oh ternyata di dunia KSR itu seperti ini. Oh seru juga berarti seru juga gitu. Jadi nggak ada syarat khusus atau yang gimana pun. Yang penting benar-benar pure dari hati. Pure dari hati, kelas juga untuk sebagai relawan gitu. Iya, kembali ke pertanyaan ke belakang nih Kak. Kan tadi kan katanya ada event donor darah nih. Apakah ada ketentuan khusus gitu, harus darahnya A, O dan sebagainya? Itu bisa kan Kak? Untuk semua golongan darah itu bisa. Syarat khususnya itu dari umur 18 sampai 60 tahun. Kemudian itu darahnya itu 120 ya, maksimal. Kemudian yang tidak memiliki penyakit
serius, kayak HIV, AIDS. Itu terlalu serius itu. Iya, paru-paru, jantung, diabetes mellitus gitu. Jadi sebelum donor darah pun nanti akan ada medical check up. Jadi yang darahnya tinggi atau darahnya rendah itu tidak akan diloloskan untuk diambil darahnya. Terus juga nih ya, sebelum donor darah dipastikan jangan bergadang. Begadang. Terus biasanya itu harus puasa. Nggak harus sih, kayak sebelum diambil darahnya itu kayak puasa dulu gitu tuh, nggak boleh makan makanan yang manis atau semacamnya. Makanan yang agak berat gitu. Iya, agak berat. Biasanya harus puasa dulu gitu ibaratnya. Tuh. Berarti untuk si event ini tadi katanya kan ada donor darah tuh kan. Jadi teman-teman apabila kalian mempunyai darah bukan lebih sih, lebih tepatnya kayak ingin mendonorkan darah, bisa langsung hubungi Kak Widya, bisa kan Kak ya? Bisa. Oke. Jangan segan-segan, jangan ragu, karena berdonasi itu baik buat kita sendiri dan buat orang yang kita donasikan. Jangan ragu. Oke. Tapi Kakak ada niatan untuk donor darah nggak? Untuk donor darah ya? Sebenarnya sih saya pengen, cuma saya takut apa tuh jarum suntikan, Mbak. Kenapa itu cara-cara menghilangkan rasa takut itu seperti apa sih Kak? Takutnya ada tips-tips tertentu agar menghilangkan rasa takut itu? Itu sebenarnya kayak mindset aja sih ya. Oke, mindset ya. Itu kan jarum kecil ya, tapi orang-orang kenapa bilang itu gede gitu? Ya nggak tahu, namanya juga kan. Tadi itu katanya mindset kan. Mungkin mindsetnya itu, ini jarum nih menyeramkan banget sih mungkin bagi beberapa orang, termasuk saya. Saya takut banget, bukan takut banget sih, kayak lihat jarum suntik itu ingatnya ke hal-hal yang menyakitkan. Iya, menyakitkan dan mengerikan gitu Kak. Oke. Jadi jangan, kalau misalkan ada niatan mau donor darah gitu ya, jangan bayangin dulu jarumnya. Oke. Jadi bayangin aja, wah saya ingin mengamalkan darah saya gitu. Emang terkadang nih orang-orang pada takutnya di jarum suntiknya. Iya sih. Kenapa gitu ya? Padahal jarum suntik itu mungkin sakitnya setelah diambilnya mungkin ya, bukan saat penusukannya gitu. Jadi kalau bisa mah hilangin ya untuk takut sama jarum suntik. Tentang KSR nih Kak, ada kesan dan pesan nggak sih Kak ketika Kakak ikut ke KSR ini atau relawan ini? Kesannya banyak banget kesannya. Kalau kesannya tuh kita tuh apa ya, benar-benar nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setidaknya walaupun tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ekspresikan gitu Kak. Lumayan seru sih, seru banget, bisa mengenal banyak orang, terus juga bisa mengetahui bagaimana pertolongan pertama, terus bagaimana kayak bukan korban, dikatkan. Iya. Kayak semacam apa sih namanya, tragedi gitu tuh, kita bisa tahu korban kecelakaan itu berbagai macam jenisnya, itu kita tahu di situ. Kayak bagaimana penanganan saat orang pingsan, saat orang jatuh dari kelapa, itu saat kita pelatihan sama saat terjun langsung dalam menangani itu beda banget, pelatihan sama terjun langsung itu. Iya, biasanya ada kebanyakan teori tapi praktek nggak bisa biasanya sih kayak gitu emang. Jadi kalau misalkan udah terjun langsung, aduh apa ya, soalnya panik duluan, kitanya jadi panik. Materi yang udah ada di kepala kita tiba-tiba ngeblank hilang. Astaga, ini orang pisan, kita harus ngapain nih? Sesuai apa ya, yang telah sesuai prosedur, kayak macamnya kita nih pelatihan biasanya untuk mengamankan orang-orang sekitar gitu tuh kan, biasanya dengan nada yang halus kalau pelatihan ya, tapi untuk terjun langsung kan nggak akan bisa ya, namanya masyarakat kan karakternya beda-beda gitu. Sini woi, ikut deh, apa sih lo gitu kan. Paling itu sih untuk pesannya ya yang tadi saya bilang. Jadi kalau jadi relawan tuh harus benar-benar ikhlas gitu tuh, jangan mengharapkan apa-apa. Imbalan termasuk, kayak betul. Pasti kalau kita benar-benar niat gitu tuh, nanti ada hikmahnya lah tersendiri. Jelas hikmah pasti ada Kak. Kita nggak tahu sih seberapa berharganya gitu untuk mendapatkan imbalan tersebut. Oke, terkait pengalaman tadi Kak, Kakak pernah nggak sih, maksudnya terjun langsung dan menemukan kesan tersendiri gitu, ini kayaknya berharga banget di dalam hidup saya, misalkan, ada nggak sih Kak? Saya tuh langsung terjun pertama kali itu di bencana banjir, itu daerah Grogol, dimana kita tuh sebelumnya tuh kan kita jaga posko dulu tuh di PMI. Nah paginya
setelah surut kita bantu-bantu bebersih di sana, bantu-bantu membersihkan lumpur sekitar sana. Itu bencananya berbarengan dengan yang ada di banjir Lote yang tenggelam itu. Ya. Itu pertama kali sih. Pertama kali terjun langsung. Pertama kali, soalnya alhamdulillah atau gimana ya. Soalnya selama saya jaga posko di PMI itu kayak belum terjun dalam bencana apapun. Tapi itu kayak aman-aman aja gitu. Tak tahunya pas kejadian kemarin itu sangat berkesan banget berarti sangat berkesan banget, soalnya kayak teman-teman saya yang jaga posko di PMI, kan kita tuh ada agendanya, ada jadwalnya. Ada aja tuh bencananya malam itu gitu tuh, kayak ada pohon tumbang, ada yang kecelakaan, tidak terduga, kayak kebakaran. Nah, alhamdulillah saya dapat, alhamdulillah apa-apa ya gitu. Ini kayak saya bisa merasakan terjun langsung dalam bencana tersebut gitu. Oke, ini sangat menarik ya teman-teman. Gak semua orang, apalagi Kak Widya sebagai wanita gitu, bisa mensosialisasikan dirinya ke masyarakat langsung. Itu jarang banget loh. Jarang ada anak muda, khususnya Kak Widya nih kan, apalagi saya nggak pernah ikut-ikutan tuh lagi tuh. Tapi nggak apa-apa. Maksud saya yang saya bicarakan ini keterbukaan kita atau kemauan kita untuk terjun langsung ke lapangan itu, apalagi tadi tuh relawan, kayaknya jarang banget ada ya Kak, kayaknya jarang banget. Makanya bagi teman-teman semua nih, untuk menolong orang itu nggak ada yang namanya batas. Itu sih menurut saya. Tapi bagus banget sih asli. Oke, tadi Kak terkait masalah relawan nih Kak. Dari kan udah tahu kan, Kakak juga udah tahu sendiri kan, relawan itu ibaratnya pekerjaan yang nggak dibayar. Dari keluarga Kakak sendiri, apakah menyetujui gitu dari keluarga ya kan? Menyetujui nggak sih Kakak ikut ke relawan ini Kak? Sebenarnya orang tua saya tuh alhamdulillahnya membebaskan saya untuk beraktivitas di luar, baik organisasi apapun asalkan benar gitu, dan saya juga jujur, terbuka sama orang tua seperti apa. Jadi untuk masalah relawan atau kegiatan lainnya itu membebaskan aja orang tua mah. Oke Kak, mungkin ini segmen terakhir dari acara PNS ini. Harapan Kakak ke depannya tentang relawan ini bagaimana Kak? Harapan saya ke depannya ya, semoga aja KSR ini lebih maju lagi, berkembang lagi di kampus saya, Universitas Al-Arya ini, dan bisa didukung dan support oleh kampus itu sendiri, dan berkembang lebih pesat lagi, termasuk di anggota-anggotanya, lebih giat lagi. Jadi teman-teman, apabila kalian ingin gabung, gak usah ragu lagi, udah banyak kok anggota yang udah bergabung, ada 30 orang itu bisa dibilang banyaknya. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai jiwa kesatria, jiwa patriot, jiwa kepedulian, gak usah mikir banyak, ayo gabung aja, langsung hubungi Kak Widya. Nanti kita cantumkan nomor teleponnya di link deskripsi. Oke Kak, terima kasih telah datang di studio kita PNS, atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Jadi teman-teman ya, jangan sampai lupa, kalau mau gabung aja, dimulai dari sekarang, karena hati kalian itu masih bersih. Jadi gunakan kekuatan kalian untuk membantu orang. Oke teman-teman, saya Rizal dan di samping saya Kak Widya. Kami pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dengan narasumber atau bintang tamu yang akan kita undang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.